warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Kita ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Point. Siang ini kita hadirkan seorang seorang legend kalau buat saya. Di Bandung. Di Bandung ya Legend. udah ternama. Malang melintang, tapi bukan di depan pantok. Itu Malang. Ini Pernah di depan pantok. Oh iya. Kang Cis atau Krisna Krisna Satmoko nama lengkapnya, tapi nama panggungnya Kang Cis karena selalu ada slogan say cheese gitu. Kang Cis ini udah dari kapan ya Kang ya? Motret sudah Udah lama, banget. saya mungkin bisa dibilang 78 lah saya motret. 78. Saya aja belum lahir Kang. Udah lahir belum? Udah. Oh udah ya? Ya, niat. Gitu. Udah motret coba motret. aduh Ya. tapi kita pengen tahu ya Kang ya ini Ya. tentang mungkin sebagian perjalanan Kang gitu ya Ya. selama ada di dunia fotografi ini seperti apa sampai kepada proyek-proyek pribadi. Ya. Ini salah satu Ini proyek-proyek. salah satunya ada buku, ada kalender, ada juga kumpulan foto-foto dari 1 tahun ya. Iya, ada. Setiap hari memotret coba. Harus. Oh harus. Harus. Oh, harus semangat ya. emang kalau- Harus motret selama masih ada cahaya mah. Motret. Oh, Tuh, Gitu. teman-teman gimana? Sama Selama tidak ada ada cahaya. Nah kalau nggak ada cahaya nggak bisa motret kan. Iya betul. Sebelum mata ini diambil ya. Makanya slogan saya juga jangan lupa buka tutup lensa. Oh. Temen pohon muka mah. Poek, Mata rekam ya. Nah, tadi kembali ke perjalanan awal Kang Cis. Kita Ya. pengen tahu. Awal mulanya kenal fotografi katanya ada di pedalaman apa tuh? Sulawesi. Sulawesi. Ya, Yang ya. lain pada asik-asik ujian, susah-susah ujian ya, bukan asik-asik, bukan susah-susah ujian, ini asik-asik di hutan. Ya sebenarnya itu dia juga karena ada hubungan uak sebenarnya. Jadi tahun 78 saya memang memutuskan saya mau berhenti aja sekolah. Dalam hati ya, bukan secara ini, tapi menurut saya saya bisa motret nih, bisa motret. Akhirnya saya memutuskan berhenti melanjutkan sekolah karena waktu itu juga ada istilahnya kayak sekarang apa penyetaraan tingkat ya kayak ujian persamaan. Nah itu bisa dilakukan setiap tahun di PDNK ya. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, terus ibu saya bilang cuma ya silakan aja ya, tapi hidupi sendiri itu hobi kamu gitu kan, cari duit sendiri. Akhirnya ya gitu, dari tahun 78 saya cari uangnya dengan cara ngirim foto ke majalah kemana. Waktu itu ukuran dapat 50.000 mah gede. Gede. Iya, Jadi karena pada zaman itu film aja masih 7.500. Sekarang film 225.000. Bayangin berapa kali lipat. Jadi waktu itu saya jalannya kayak gitu, orang selain sekolah saya hunting. Tah si Uwa teh melihat saya begitu, mungkin ini ada kebetulan waktu itu di Unsrat di Manado itu ada kerjasama dengan Royal Society apa sama dari Inggris, namanya Ekspedisi Wallace. Nah itu di ekspedisi itu kita tahu Indonesia ada 2 garis, ada garis Darwin, ada garis Wallace. Wallace bagian timur, Darwin di barat. Nah Wallace ini setelah 100 tahun pengen dievaluasi apakah ada perubahan satwa atau apa. Jadi datanglah tuh macam-macam saintis dari seluruh dunia. Saya kebagian mendokumentasikan. Jadi kasarnya mah waktu itu memang kalau bilang saya masih SMP. Ya lepas saya mau masuk SMA lah. Ya nekat aja gitu, berangkat aja saya naik kapal terus sampai di Manado, masuk ke hutan 8 bulan. Tapi dibagi, jadi selama 8 bulan tuh sama saintis. Nah selanjutnya ada beberapa bulan saya juga ikut sama pengambil rotan dan kayu liar.
yang notabene sebenarnya tidak boleh. Cuman itu apa bumi dan langit yang saintis Dia memelihara. Nyuyung hajar. Asalnya mah yang ini dielus-elus, Iya. yang ini mah dipek-prek diemam gitu kan gitu. Jadi emang selama itu saya yang paling berharga buat saya adalah ketemu sama Alain Compos. Saya ketemu Alain Compos. Alain Compos tuh keluarga negaranya dia Prancis sebetulnya, tapi udah lama Menetap di Indonesia dan menikah dengan orang Bogor kalau nggak salah. Itu dia juga giat di Yayasan Indonesia Hijau. Nah dia sendiri mah punya misi, which is misinya memotret babi rusa, anoa, burung maleo, dan tarsius. Saya yang 3 ini kelewat karena dia berjalan waktu itu sama Martin Saunders, itu orang kameramen dari BBC. Ya udah saya nggak mau ganggu, tapi dia bilang yang tarsius kamu mau ikut, mau. Akhirnya di situ saya ngelihat bahwa motret. Kenapa orang-orang yang istilahnya National Geographic nyara lentrik, ya hidup lagi gitu, bisa berbulan-bulan di satu titik, bahkan tahunan, bahkan sampai beranak pinak gitu ya. Ya karena yang dia kerjakan memang bukan manusia yang bisa disuruh. Jadi di situ saya ngerasain motret tarsius tuh pertama tangkap binatang itu, bikin apa istilahnya, bikin kandangnya yang sesuai dengan habitat. Terus kita datang cuma buat membiasakan binatang itu kenal dengan bau kita. Ya poek-poek kita teh udah harus seperti binatang melihat alamnya ya. Buat kita mah gelap. Jadi pas datang ningali kata si Compos, oh belum bisa, masih masuk terus di dalam sarang sampai dia akhirnya bisa keluar terbiasa dengan bau. Saya udah bilang, wah asik isuk motret, ente bawa kamera tapi nggak diisi. Punten waktu itu masih analog ya, jadi kita nggak bukan bawa SD tapi bawa film, jadi belum diisi. Biasain dengan suara kamera cekrek. Teh cekrek teh buat binatang teh gangguan. Jadi sampai dia biasa cekrek dan kokang itu kan bunyi ya. Advance film kan cekrek. Nah itu teh membiasakan mereka. Jadi setiap kita datang teh ada penyesuaiannya. Akhirnya adaptasi ya. Udah biasa teh belum motret juga. Belum masukin film dia bilang. Kita biasain sama lampu flash. Udah nggak mungkin motret poek. Asa masih waktu itu teh asa paling tinggi cuma 400. Kalau sekarang mungkin lain hal. 3.200 bahkan 12.000 juga ada. 20.000 juga ada. Kalau kita pakai yang terakhir high end tuh, terakhir saya pakai 20.000 di zoom, noise-nya nggak ada. Kalau dulu 400 di zoom, wah harus dunia pecah. Jadi akhirnya kita harus pakai flash. Nah flash itu buat binatang juga sebuah gangguan. Jadi nah itu menariknya di situ. Jadi tanpa disadari saya di situ selama 8 bulan dan 4 bulan berikutnya melatih sabar teh bener. Iya benar. Gitu. Jadi melihat sesuatu teh kadang-kadang ayah mah cocot. Iya. Kalau dulu apalagi zaman kita pakai film mah cuma 36 shot. Dihemat-hemat ya halusnya mikir deh. Dek cekrek deh. Jadi punten kalau ada orang yang bilang motor mah syukur telunjuk cekrek. Dan itu teh dari sini ke sini teh prosesnya tuh banyak bisa. Kalau sekarang mungkin cekrek nanti diedit tinggal dipilih atau makan dari yang gagal ini disatukan bisa. Jadi bagus gitu kan. Kalau dulu enggak. Nah itu yang cerita-cerita menarik tentang perjalanan saya sama Compos, di mana saya juga di sana nekat walaupun lensa cuma 28-200 zoom, sebelah saya pakai 300 dan 600 mili yang fix. Asa geus bangga gitu dapat burung rangkong ya, rangkong. Saya mah dapat dengan pohon-pohonnya. Si Compos terus diintip, keluar liang unggul gitu. Tapi bangga. Pokoknya orang geus sekon Compos. Yang paling menarik di tarsius itu balik lagi
itu setelah mereka kenal dengan bau, terus kita bisa malah makanannya itu belalang. Jadi rewarding dia kalau lulus dengan kemauan kita, kayak udah biasa dengan suara lensa dan suara atau kamera, kita si belalang dialungkan gitu. Jadi mereka datang makan. Apalagi Tarsius binatang kecil ya. Binatang kecil cuma segini. Primata paling kecil ya. Peka pisan. Dia tuh bentuknya kayak apa ya? Kalau mungkin film-film pernah lihat film Gremlin. Gremlin ya. Dengan mata besar. Mata besar, kuping. Jadi yang indranya ini sangat tinggi. Dan dia binatang nokturnal ya. Nah, betul. Nah, itu akhirnya waktu kita udah biasa itu kita bisa ngedirect dengan memberi makanan dia kemana, dia hinggap di situ, kita motret. Gua pengen dia lagi minum, taruh di tempat yang dia biasa minum. Nah, itu teh apa ya, awarding yang sangat ini gitu ya. Dan setelah jadi saya ngerasa iya orang dibayar foto iya, bukan sama duitnya, tapi saya punya foto ini ya. Dan kepuasan batin ya. Dan kepuasan batin. Jadi memang dulu waktu saya berangkat ke sana juga saya nggak mikirin dapat berapa, tapi saya bisa dapat apa, betul, gitu. Jadi benar-benar apa ya? Tadi saya bilang bumi dan langit. Kalau yang di Wallace dilus lagi baca-baca terus tiba-tiba ada kupu-kupu liver gitu ya. Wah, itu nggak bisa dialungkan si buku teh, pakai jaring diudak. Bukan buat dibunuh tapi buat dikolek, diteliti. Kalau sama yang penangkap pengolek kulit kayu dan rotan liar diudak ke dimam. Itu juga sebenarnya ada cerita. Jadi saya muslim tapi waktu itu punten saya perlu makan yang benar. Saya datang ke orang-orang Gorontalo, kemudian mereka muslim. Jadi di tiap beberapa kilo teh ada istilahnya daseng. Daseng itu kayak saung lah. Nah, saung itu teh isinya ya macam-macam, ada peralatan, bahan baku dan sebagainya. Kalau yang di muslim, beras, garam, cengek, gula dan kopi. Tapi buat makannya cuma itu. Jadi bayangin mereka ikan ya oke ada, kalau nggak ada ya waktu itu gitu. Bukan secara umum tapi waktu saya datang ke situ cengek pinggir jalan kala itu teh bisa jebak bejat perutnya. Mau jalan tawai gitunya. Jadi akhirnya saya jalan lagi berapa kilo, ketemulah sama orang-orang Minahasa. Wah, baru sampai juga udah bau daging. Terus ditawarin makan daging. Kalau di sini mah apa ya? Semur gitu ya. Tapi asin bukan manis. Makan pedas gitu enak. Pas dilihat babi rusa, babi celeng. Itu teh di atas pengapian, jadi diasap kayak di dendeng. Anjir. Iya euy. Ya udahlah. Meren Gusti ge mere ieu nya. Saya perlu hidup gitu kan. Jadi menghalalkan. Jadi alhamdulillah saya selain dapat banyak binatang, saya makan binatang banyak juga. Impas berarti. Tino alit sakit tapi kali ini ada. Jadi emang ya itulah pengalaman saya colong start istilahnya. Saya bilang colong start dari teman-teman yang sebaya sama saya, melihat yang lain gitu ya. Jadi itu yang mungkin cerita singkat dari mungkin panjang juga atau mungkin itu jadi salah satu proses akhirnya Kang Ci sampai sekarang benar-benar menggeluti dunia fotografi ya. Karena mungkin pas gitu awalnya juga awalnya fotografi memang langsung dikasih yang hebat gitu ya. Iya, pengalaman yang lebih gitu kan. Ya mungkin itu keuntungan ya bersyukur lah ini saya bisa mengalami itu karena banyak kan juga teman-teman nggak lewat itu. Jadi mereka memotret apa yang ada di handbook foto. Kalau saya memang keluar jalur sih. Memang terus terang saya juga tergabung di forum fotografi, itu salah satu yang membuat saya juga selalu mengkol kiri, mengkol kanan gitunya. Loba nyingcet lah. Loba nyingcet bener. Jadi kalau misalkan di tekniknya kuduna A, nah A plus C kan gitu. Karena buat saya memilih terlalu
di satu jalur juga bosen gitu, gitu kan. Belok dikit lah. Belok dikit lah gitu. Kalau kita mau ke Bancai kan kadang-kadang apa? Bisa lewat Bisa Braga. lewat Kosambi, bisa lewat Braga gitu. Banyak Coba menuju lewat rumah. jalan Mubeng heula ka Cimahi gitu kumaha gitu. Bisa sih kan berenang jauh Ya, ya, tapi kan ada tapi pemandangan banyak lain yang- gitu kan. Kayak kemarin saya punya pengalaman juga naik bus ternyata nggak enak. Belum juga mau tet naon geus dugi deui. Iya. Nih geus padahal cekeun. Rugi kalau dari pengalaman rugi ya. Karena niatnya motret. Kayak mau tet Mau niatnya perjalanan mah cepet. ke Bali saya juga dulu selalu pakai bus. Karena dalam perjalanan Bisa malam menikmati. itu kita bisa menikmati. Kadang saya suka motretnya enggak tapi ngebayangin ngelihat tukang beca tidur kaliwat gitu ya makin. Terus ngebayangin gitu apa yang ada di benak mereka atau melihat satu rumah dalamnya kayak apa, berimajinasi aja gitu. Nah itu teh seru. Itu teh seru untuk Atau mungkin ini ya pengalaman Kang Kris awal gitu masuk dunia fotografi dengan proses yang langsung hutan gitu kan berbulan-bulan akhirnya menghasilkan karya-karya yang Iya, kalau saya sih melihatnya Mang Mei di awal itu Kang Cis tuh memang dilatih kesabaran. ya Karena modal utama sebagai fotografer ya, sebagai pengkarya visual itu sabar. sabar. Harus Betul, sabar, betul. Observasi. Kan sekarang mah banyaknya orang melewati itu ya. ya, Tidak mau ya, mungkin observasi. terlalu cepat meresap ya. Jadi akhirnya pino kayak di respons kalau banyak air pusing Iya. ya. Gitu. Jadi memang saya juga beruntung saya mengalami masa pakai film. Nah, itu juga akhirnya saya harus pengen cepat. Dan waktu ke Sulawesi itu kalau saya kan waktu saya ikut ke Sulawesi itu bahan filmnya cuma slide, positif film. Dan mungkin berbatas. Dan itu memang sulit untuk diproses apalagi di daerah di Manado. Lihat slide aja baru saat itu. Jadi kalau saya mau proses itu harus kirim ke Jakarta, harus kirim ke Surabaya kirim ke Jakarta, butuh waktu berminggu-minggu. Iya. Akhirnya saya belajar sendiri untuk proses, belajar proses slide sendiri. Dan itu juga pengalaman yang membekali saya sampai sekarang. Saya kalau motret sekarang ya proses sendiri, cuci sendiri, cetak sendiri, dan itu memang sesuatu yang tidak dilakukan sama teman-teman yang lain. Pertama mungkin karena keterbatasan ruang dan waktu. Kalau saya memang punya waktu, jadi ya kenapa nggak kerjain sendiri? Kalau saya sih ngelihatnya nggak akan menyesal meninggalkan bangku sekolah demi pengalaman seperti Tapi itu. jangan contoh bener bukan ngajarkan nunten tuh Tapi ya. kalau sekarang mungkin bisa saja hal itu tuh terjadi karena kan sekarang ada homeschooling, ya kan? Betul. Akses untuk bisa mendapatkan pendidikan Iya sih. itu Lebih- lebih fleksibel. Lagi tinggal ngetik-ngetik sambil motret Iya. bisa belajar gitu kan, belajar yang lainnya. Jadi sebetulnya generasi sekarang tuh bisa jauh lebih Jauh kreatif. lebih betul jauh lebih kreatif karena banyak sekali kemudahan. Iya. Ya apalagi sekarang kan dengan Mbah aja pingin tahu data mana. Kalau dulu mungkin kayak Kang Cis pas gitu mau hotel sana nyari data langsung di sana weh lah. Iya, benar. Ya kan? Kalau sekarang kan mau ke Sulawesi tinggal cari aja dulu Sulawesi daerah mana ada apa gitu. Iya, bisa suruh ini dapat bayangan Bayang dulu. Dulu saya memang waktu berangkat saya nggak tahu kayak apa itu namanya ekspedisi kayak Iya. atau Manado tuh kayak apa gitu. Saya belum nggak tahu sama sekali. Boro-boro mau lihat apa di peta cuma kelihatan ya itu Manado di situ. Tapi ada apa nih nggak tahu. Dan warnanya gitu unggul. Iya. Dapat belum ada. Banyak kudu nanya kayu kan itu nggak. Ya udah berangkat. Tapi kalau sekarang kan kita mau ke Ciwidey ada apa? Iya. Mau kemana ke Ciwidey? Cimanggu ada apa? Itu udah langsung kelihatan sih. Jadi secara imajinasi kita bisa survei dulu kan. Oh berarti lensa mesti bawa ini. Sekian. Kalau dulu mah kan bawa semua. Bayangin, Alen kompos waktu saya lihat dia peralatan itu satu pick up Datsun. Dah. Itu alat dia doang. Mulai dari lensa terus alat-alat yang kayak trigger film Lighting. dan sebagainya.
belum tenda, belum apa. Wah. Jadi emang gila Oh. dulu teh. Iyalah. Kalau sekarang mah ya sebenarnya lebih mudah ya karena Iya. data, kita pencarian data Ya, itu lebih yang enaknya. dipermudah. Alat bisa sewa. Alat bisa Alat bisa sewa. sewa gitu. Kalau dulu kan enggak. Iya, kita bisa langsung call gitu ya, Iya. kirim ke sini. Gitu. Atau bisa pang-sponsorkeun ya. Dulu mah nggak ada. Dulu mah siapa lu gitu. Nah sekarang kita bawa ke masa sekarang. Iya, ya, betul. Itu dulu dengan segala kesusahannya, kesulitannya, tapi itu juga membekali. Sekarang ada Hasil yang Hasilnya ya. ya, saya lihat itu dari tahun ke tahun Kang Jisu cukup konsisten untuk mengerjakan proyek-proyek gitu ya. Iya. terutama Setiap tahun- pribadi ya. Iya, setiap tahun tuh pasti ada aja Mang Mei. Entah itu buku apa kan ketika saya ngelihat ini Krishna Satmoko mengeluarkan buku kumpulan Ya. Atau apa gitu. kopi gitu Iya. ya selama Terus- 360 hari gitu. Coba Rumah setengah. setengah kisah tentang ibu gitu kan. Ibu gitu. Nah itu tuh hal yang menarik untuk kita akademisi ya, Ya. untuk melihat hal itu tuh, ternyata ini ada apa nih gitu. Kan konsisten itu memang hal yang penting ya. Iya, betul, Di betul. awal tadi ya kesabaran. Jadi menumbuhkan sikap konsistensi yang baik gitu. Itu yang jarang kita temui. Betul. Gitu. Dan itu juga harus teman-teman POI ini wajib itu ya untuk bisa mungkin mulai mengadaptasi gitu ya sikap-sikap Ya, kayak ya. gitu. Iya, betul. Soalnya emang project itu sebetulnya gini lah, kalau kita lihat kayak ke rumah makan dia kan banyak project sebenarnya. Ada capcay aja bisa cah aja bisa cah jamur, cah Kangkung banyak. betul. Banyak varian Itu ya. yang saya bikin untuk potret. Saya memotret. Jadi saya tanpa disengaja kebetulan memang melakukan foto memotret kopi itu selama 7 tahun. 7 tahun. itu idenya cuma simple. Jadi saya membuat Instagram saya itu sebagai daily journal. Makanya punten kalau dilihat yang banyak di saya mah isinya bisa 12 kilo sekarang. Hah? Ya, betul mah 12 kilo follower. Iya. Saya mah 12 kilo karya. Asa dosa kayaknya rewetting karya teh. Dan mau dihapus sendiri juga susah. Dek di scroll gitu nepi. Bener. Langsung hang. Bener. Jadi ini ada cerita. Ini boleh nggak ini kita loncat dulu ya? Kita Boleh. dulu gitu kita jeda dulu. Saya pernah di kelas saya bikin satu contoh gitu kan, karena kelas saya itu teori media. Di satu contoh fotografer siapa ya yang menggunakan sosial media sebagai alat untuk memperlihatkan portofolionya gitu. Tapi portofolionya itu yang tersusun dengan baik gitu. Oh iya. Nah, saya searching gitu ya, ada nama Krishna Satmoko, Kang Cis ini gitu. Coba saya lihat nih Kang Cis kayak gimana. Wow, ini benar-benar contoh yang benar gitu ya, yang baik untuk bisa dipresentasikan di kelas gitu. Kayak gini nih. Jadi dia memang benar-benar nggak ada awalnya. Iya, ketemu pasti. Sebenarnya ada awalnya, cuman nggak tahu Ada apaan gitu. jauh. Cuma dia menampilkan ya, Mang Mei, karyanya itu menampilkan, jadi kan si feed itu kan ada kolom-kolom berapa ini Iya. ya, dan dia karuselnya itu bersusun dengan baik dan rapi gitu per project. Per project Itu benar-benar bagus untuk sampel portofolio. Ya sih, memang waktu itu memang harus begitu karena dulu Instagram nggak bisa triple atau single, Iya. hanya single kan. Hanya single dulu. Kalau sekarang kita bisa dalam satu device bisa lihat akun-akun lain yang kita punya. Jadi memang kenapa sekarang saya jadi kayak maruk di Instagram, ada namanya Saicis, ada namanya Comfort, ada namanya Ancalamen. Nah itu saya pecah juga teh. Jadi saya nggak mau feed saya yang sudah 12 kilo itu terganggu dengan nanti tolong dimension ya, gitu. Atau nanti lu mesti masukin fotonya color. Saya nggak mau, saya mau konsisten. Saicis itu diary saya. Biarkan yang lain ada di Ancalamen dan di Comfort. Nah itu pun saya pecah lagi. Ancalamen itu khusus yang digital, lomba dan sebagainya. Walaupun saya memang jarang ikut lomba, tapi ya itulah untuk itu. Atau untuk yang kepentingan endorsement dan sebagainya. Nah yang Comfort
itu saya pecah lagi khusus untuk yang analog. Jadi kalau mau lihat ada 3 buku nih. Gitu. Ada 3. Oke. Ada 3 referensi nih, 3 edisi. Itu aja mungkin buat teman-teman jarang kepikiran, tapi kadang-kadang mana ya liar komfortnya nu mana. Terus saya bilang yang mau lihat yang mana, mau yang digital, mau yang Analog atau mau yang harian. Nah, yang harian kesini, jadi itu buat saya lebih mudah juga. Nah terus sekarang kelalaian saya dalam melakukan uploading ini, ternyata dulu kan belum ada archive. Ternyata itu bisa di archive. Jadi kalau mau lihat yang lama-lama bisa di archive itu di feeds kita ya. Nah itu juga. Tapi saya melakukan itu ke yang awal susah banget. Itu nggak bisa. Dulu tuh ada aplikasi. Dulu kalau nggak salah Flickr. Itu bisa kita tinggal scroll. Kalau Flickr gampang. Kita scroll sampai yang paling bawah itu langsung keluar. Terus kita tap di Flickr. Itu bisa go to Instagram ke tanggal itu. Sekarang mah nggak bisa. Searchingnya langsung Karena itu mungkin karena apa sistem Beda sama udah Beda. meta. ya meta dan apa sih istilahnya itu algoritmanya beda. Dan sekarang juga kayak saya mau tahu teman-teman kalau jarang upload pasti nggak ada. Betul. Karena dia jarang upload. Nah itu juga jadi apa ya kayak saya mencari Harsos aja atau mencari Kang Bun aja. Kalau nggak tahu kalau kita dulu tinggal di scroll pasti dapat. Dan tiap hari mungkin ngupload kan gitu. Pasti ketemu. Kalau sekarang yang tiap hari ngupload juga nggak akan ketemu kalau kita jarang berintegrasi sama integrasi dengan yang lain ya. Nah itu yang nggak tahu aneh lah sekarang. Kita ngikutin algoritma aja. Yang turken we. Tapi tetap saya akan konsisten dengan yang itu. Ya seperti. Tadi sedikit tentang media sosial. Oh iya. Nah, balik lagi ke jurnal tadi. Ya, jurnal yang jurnal. dijadikan buku dari 7 tahun memotret kopi. Oh iya. Nah itu juga sebenarnya balik lagi ke kopi. Kenapa saya bisa 7 tahun? Karena jurnal ini kan biasanya harus ada awal apa yang mengawali kamu bermulai hari gitu kan. Ya kalau di diary mah istilahnya Dear's Diary gitu, atau apa atau buku harianku bla bla bla. Nah itu saya mulai dengan kopi, which is nanti kalau di feeds itu adanya paling kanan. Jadi begitu lihat foto kopi saya itu berarti saya akan mengupload jurnal saya. Nah itu waktu itu enak karena masih 4. Jadi hari kan 3 ya, pagi siang. Jadi saya waktu itu juga mengkondisikan Instagram itu pagi siang malam, tapi ini ada di diary, yaitu itu yang kopi. Gitu. Nah kopi saya juga iseng tadinya cuma motret kopi, halus keningnya gitu. Bukan karena banyak like, tapi saya suka gitu. Dan memang saya suka ngopi, tiap pagi saya ngopi. Akhirnya itu yang saya jadikan. Nah nggak mungkin atau di diary saya misalkan motret manuk, purun dengan manuk. Pagi-pagi nemuin manuk nggak gitu. Udang sare yang Jadi manuk. saya memilih benda apa yang ada tiap pagi. Tiap dan pagi itu ditemuin. Ya, dan ternyata itu kopi. Nah, berjalan tuh setahun, belum ada yang melirik. Jalanin aja yang 2 tahun. Nah, yang 2 tahun ini, yang tahun kedua, di hashtag itu namanya coff.org. Jadi coff cheese itu ya. Kalau teman-teman cari coff cheese itu karya saya yang tentang kopi. Nah, hashtag coff cheese ini nanti ada yang menyelimpang tahun kedua coff.org. Coff itu kopi, organik org. Itu karena saya tahun kedua kopinya saya sandingkan dengan daun. Gitu. Jadi emang tiap tahun ada benda yang saya sertakan di kopi. Nah, terus di tahun keberapa itu abstrak. Jadi kopi dengan superimpose. Nah, itu juga menjadi tanda bahwa kita harus kasih tanda kan. Di yang tahun pertama masih random, tahun kedua dengan daun, tahun ketiga coba dengan abstrak. Nggak mudah memang. Dan itu setelah abstrak saya tambahin lagi, ada yang temanya per bulan. Jadi misalkan motret kopi di Juru, sabulan di Juru. Gitu. Jadi emang Melatih konsisten emang. coba aja. Tapi untung di Juru nanti Juru meja. Coba menulis motret sabulan enak kopi. Tapi di Juru lapangan bola gitu.
Atuh, nyari lapangannya juga susah. Bener. Jadi memang nyarina kudu memang Berdekatan. berdekatan. Jadi ada kenapa kalau Kovcis yang 7 tuh dengan Pipa, ya itu mungkin waktu itu ketemu si Pipa dari Aki yang memang saya cari-cari, akhirnya itu jadi teman Kopenden setahun. Oke. Nah itu yang cerita tentang jurnal saya. Akhirnya terjadilah buku Secangkir Kopi yang diterbitkan sama Kang Wahyu di Rau Di ya. Raup ya. Tahun berapa itu tuh? Tahun berarti? terbitnya tahun 2018. Jadi 2008. setelah saya pameran 2013 waktu itu kuratornya Madin. Madin sekarang ada di Bali kalau nggak salah di mana. Itu di galeri Gerilya di Raden Patah. Sekarang udah nggak ada galerinya, tapi di situ itu juga nyusunnya saya kayak tanggalan, Kang. Jadi kayak tanggalan tiap hari kan. Tiap hari. Memang ternyata dalam tanggalan itu ada juga yang tiba-tiba ompong. Mungkin saya lupa atau apa. Tapi nggak sampai banyak ompongnya, tapi berurut. Dan yang datang tuh kebanyakan teman-teman pengen lihat tanggal dia lahir kopinya kayak apa. Oh, penanda. Saya juga nggak seru mikir ke juga. sana. Iya. Saya juga nggak mikir ke sana, tapi bener. ada yang datang, nih kopi gua kayak gini. Oh, ya udah. Itu tuh nanti dilihat karakternya gimana. Yang berenya di Canayam. Saya lahir tanggal sekian, kopinya kumaha. Kayak gitu. Seru. Nah, yang tahun itu akhirnya tahun 2018 harus diakhiri kata si kurator 7 tahun aja, Kang. Ini udah tahun ke-7 kan ya. Ya pikir hari kayak 7 hari. Iya. Banyak kudu terus kan gitu. Ya Turunan saya ke 7. Nah, turunan ke 7. Ya, 7 aing 7. Leksi laman ke 7 kan. Tapi itu disengaja atau nggak sengaja? Nggak sengaja. Nggak Jadi nggak sengaja. Jadi saya pikir juga udah berhenti aja gitu. Nah, yang jadi sempat sakau juga. Jadi setelah berhenti, ini hari ini saya mesti motret apa yang biar orang tahu gitu kan gitu. Nah akhirnya ya ini yang ada nih 3 in 1. Nah, ini dia salah sobat Ada, poet ya. Sobat Poet, ada beberapa karya. Karyanya Kang Encis Ya, coba. itu 3 in 1 3 in 1 ya. digabung-gabung itu Tahun 2016 ya? tahun 2016. Terus yang sekarang juga sebenarnya kalau lihat Instagram saya 3 in 1 juga. Tapi dalam satu feed kalau dilihat full itu baru kelihatan satu foto. Kalau enggak mah hiji-hiji pasti liar ningali hiji-hiji. Iya, ini nyambung. Tembok kosong padahal itu bagian Puzzle. dari itu bagian dari satu cerita. Itu juga 3 in 1 sebenarnya project saya yang saya bikin. Saya kan lagi bangun rumah, nggak jadi. Nah ini 3 in 1 ini adalah saya, istri dan anak akan bergabung dalam satu rumah. Oh, oke. Itu unggul, tagline-nya cuma gitu simpel. Tapi ya selama masih ada 3 in 1 berarti saya belum punya rumah, gitu aja. Nanti kalau saya udah berhenti, berarti saya udah punya rumah. Udah. Oh, oke. Ya, Jadi emang ya kalau misalnya kita ngedoain cepet-cepet rumahnya selesai gitu ya, tapi nanti nggak akan ada Nggak ada. lingkungan. Tapi Ini nanti ada ini lagi jadi yang lain. jadi dua ya. Orang akan ngedoain tuh dua. Antara buru-buru cepat dapat rumah atau buru-buru tawakal. Oh, kan bener, inilah karyanya Iya, masih biar karyanya terus gitu. Ya gitu. Kadang-kadang memang saya kan bilang project ya. Nah, ini semua bicara sebenarnya tentang project. Kalender, buku, semua project. Jadi project itu yang justru membuat kita akhirnya memotret tiap hari. Ya sekarang Kang nggak ada project wedding sepi. Emang kenapa gitu? Selama saya bilang tadi cahaya masih ada, lu bisa motret. Gitu. Karena project tuh nggak mesti dari Nggak luar mesti ya. dari luar, dari kita dalam sendiri bisa membuat project itu men-challenge kita supaya lu bisa nggak gitu. Jadi paling susah kan menenangkan Iya, diri betul, sendiri gitu kan gitu. Lu bisa nggak ngaji? Nah, itu susah. Lu bisa nggak motret? Bisa gitu ya. Coba bikin project apa? Ada temen bikin project, saya pengen motret kaki, bangga. 2 hari muntah. Ini kaki rek dinaonkeun deui. Jadi emang tidak segampang itu, perlu latihan ya gitu. Saya cuma bilang kenapa bisa tiap hari? Ya lu napas juga konsisten kan tiap hari.
Nggak napas modal. Senin Kamis napasnya. Masa napas mau di ngkengkedein itu bisa. Nah, harus dianggap seperti itulah kita memotret, apalagi sekarang dengan device apapun bagus. Jadi saya nggak merasa tergantung dengan gear. Iya, betul. Jadi mau lensa jamuran oke. Tapi itu coba bikin dengan lensa jamuran yang seperti apa supaya menjadikan visual itu menarik. Gitu kan itu. Bahkan itu jadi sebuah estetik Ini ada sendiri orang ya. nasi goreng juga ada yang loyangnya udah bopeng masih enak kok gitu. Iya. Ya kan? Udah bukan masalah ininya, bukan masalah aja. Ini perspektif yang menarik nih. Iya. Iya, justru itu makanya kenapa yang mungkin orang-orang tidak terlalu kepikiran ya, apalagi itu proyek 7 tahun kopi gitu. Dan pas 7 tahun ada yang stop, udah Kang stop. Ternyata benar juga kan, hari 7. Iya. Keturunan 7. Iya. Mandi 7 sumur. Langit ke-7. Langit ke-7. Iya, yang kita belum sadari mungkin itu ya. Iya, Maksudnya itu betul. orang-orang akademisi, anak mahasiswa gitu. Karena mereka berpikir hanya dengan gear yang baik, gear yang bagus Ya, itu bisa itu menghasilkan juga. karya yang baik. Ya, Enggak memang juga, nggak juga. Saya juga tidak terlalu. Memang gear yang bagus akan memudahkan. Tapi nggak selama itu juga gear yang bagus akan mengenakan. Iya, Kadang-kadang terlalu betul. bagus jadi giungnya. Contohnya AI aja. Oh iya. AI mah ada lain motret, saya mah eta mah ngetik. Jadi Perintah. iraha motret banget. Buat saya AI itu cuma kalau dulu mah mungkin kertas buram. Kalau saya dulu mau motret, saya bikin dulu di kertas atau di buku, scrapbook namanya. Kita gambar, kita coba pikirin, terus ini dicoret jadi nanti tambah lampu ini. Prakna mah beneran runyam jadi oh ternyata kieu bikin lagi. Nah, buat saya AI itu. Jadi AI itu cuma buat acuan untuk menjadikan Kita sesuatu yang lebih nyata gitu. Oke. Bukan itu jadi karya. Iya. Menjadi karya mah absurd buat saya Iya, gitu kan. betul. Juga itu mah sama dengan nitah batur gitu kan. Karena buat saya fotografi mah harus dikerjakan dengan kamera dan cahaya, ya. dengan pemikiran sendiri dan sendiri. Kalau beda kalau mungkin kalau untuk komersial ya. Komersial teamwork, artinya Andrew Leibovitz juga motret sosok itu tidak sendiri. Kalau sendirian mungkin itu jadinya Andrew Leibovitz yang dulu. Andrew Leibovitz itu kan saya sangat senang dengan dia karena saya melihat dia orang cewek tapi assignment pertamanya tuh motret grup band yang liar gitunya dan itu menarik gitu. Artinya saya kemarin juga baru ikut workshop namanya backstage ya gitu. Ini teman-teman yang masih muda. Di backstage saya, kalau di benak saya backstage itu semua yang tidak tertata. Artinya make up belum jadi, rambut disasar, Proses atau lah ya. proses Proses. atau sex sound Iya. gitu. Tapi yang ditayangkan waktu itu adalah justru foto pose. Jadi backstage sekarang tuh beda sama artis dulu. Anne Leibovitz tuh bisa dapat Keith Richards lagi gelepak, lagi tenggeng, lagi mabok gitu. Itu bisa dapat. Justru momen itu yang jadi momen. Tapi kalau momen pose apa bedanya sama front stage gitu. Iya, kan. betul, Cuman betul. itu terjadilah sekarang ya gitu. Jadi saya juga nggak bisa nahan sih, tapi saya jadi tahu. Oh gini di backstage mah. Iya. Jadi Manis. sisi lain Iya. perform stage. Di manis. Iya. Di belakang Juga manis. Dulu mas saya ya buruk bisa dulu. Mungkin karena sekarang masanya tidak mau menampilkan yang jelek-jelek. Betul. Ya itu bedanya zamannya. Dan artis juga sekarang kan manis-manis semua. tapi tong manis teh giung. Manis giung bener eta. Beda kan giung. Kayak darah tinggi. Ya, darah tinggi. Gula darah. Gula darah, diabetes. Tadi kita bahas tentang foto 7 tahun kopi. Ini ada yang menarik nih, satu buku merah ini nih. Oh, yang itu. Tentang ibunda. Ya itu tentang ibu. Nah, di dalamnya, kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman bisa mendapatkan buku ini, di dalamnya itu ada kisah ya, banyak kisah di situ. Jadi buku ini ada kumpulan kisah, tapi kisahnya diceritakan dalam bentuk visual, foto. Nantilah kita masuk di sini. Nanti kita kupas secara khusus lah buku ini. Tapi hal yang menarik adalah
ini tuh seperti foto yang menggabungkan scrapbook, betul nggak sih? Ya, jadi memang buku ini saya bikin untuk mengingat almarhumah ibu saya. Jadi waktu saya awal kerja itu Bandung Fotoman tahun berapa ya, itu ya 2000, sebelum yang 2 tahun lalu lah kalau nggak salah. 2 tahun lalu, di mana ibu saya masih ada, tapi dia udah mulai Alzheimer, udah mulai lupa. Nah itu barang-barang saya lihat ada banyak tercecer. Pas kebetulan waktu Bandung Fotoman itu temanya adalah retroduksi apa sih yang balik ke masa lalu lama gitu, rekonstruksi apa gitu lah. Orang tepati awam karena istilah-istilahnya, bukan, maaf. Jadi pokoknya lu menceritakan apa latar belakang rekonstruksi atau something lah gitu. Tapi di situ saya mencari cikal bakal saya teh apa gitu kan. Nah tanpa sengaja ada satu amplop dari kertas roti seni abadi. Kalau tonton sejarah, belajar sejarah fotografi pasti seni abadi ya. Ada. Itu seluruh orang kolot pernah difoto sama mereka. Nah di situ teh ada negatif-negatif dari foto keluarga ibu saya. Pas saya buka gitu ternyata dari dia masih muda sampai dia akhirnya foto sendiri buat paspor ke luar negeri. Itu saya jadikan bahan untuk tema yang pameran Bandung Fotoman yang tentang cikal bakal itu. Saya combine dengan catatan-catatannya beliau dan sebagainya lah, barang-barang rumah ya, catatan buku dan sebagainya. Jadi kalau di buku itu ngelihat, justru itu taruhnya paling belakang. Jadi buku ini sebenarnya ada 3 segmen. Nah yang pertama itu still life, terus rumahnya, baru dia. Tapi sebenarnya berangkatnya dari dia dulu, dari yang paling belakang. Nah itu sama beberapa teman dan kuratornya juga bilang dibukuin aja Kang gitu. Nah beres nih 2 tahun saya mikir apa ya gitu. Ternyata kondisi ibu saya juga makin menurun dan akhirnya dia pindah ke kakak saya karena perlu perhatian lebih gitu. Rumah tuh kosong dan rumah makin berantakan. Akhirnya saya motret rumahnya dulu, barang-barangnya lah, tanpa harus melihat lebih dalam. Jadi cuma ini rak kerja, ini meja kerja, ini ruang dia nonton TV dan sebagainya. Itu di bagian kedua, segmen kedua di buku di tengah. Nah itu nyeritain berantakannya. Terus udah berantakan kan pasti mesti diberesin gitu. Pas kena beresan dapat nih benda-benda yang mengingatkan saya sama dia. Yang lebih spesifik. Lebih spesifik. Bahkan mungkin bukan sama dia juga, sama momen-momen tertentu yang ada pernah dilewat sama saya waktu sekian puluh tahun lalu. Ada pitcher, ada sendok, ada macam-macam. Nah itu saya bikin still life, foto still life dari benda itu di meja makannya dia bikin. Udah jadi bahan ini saya kasih ke publisher waktu itu, Raw Publishing ya, Kang Wahyu. Terjadilah akhirnya desain seperti itu, di mana nanti ada bagian yang kalau dibuka spread dari kondisi rumah, tapi pasti ada beberapa yang ompong. Mungkin tadi dilihat ada amplop isinya stiker. Nah itu juga pengen melibatkan si pemilik ini untuk ngerasain nempel. Kan sekarang mah jarang nempel ya. Pelaku aja nggak pernah ada. Iya betul. Ayo bala mah anjir. Gitu kan cemel. Karena mah nggak pernah nempel. Materinya juga sekarang Materai yang itu udah digital. Digital. Barcode sekarang kan gitu. Dipelong jadi. Nah, jadi balik lagi kalau boleh ini rada ngelantur dikit. Jadi itu yang kenapa di halaman tengah ada spread. Terus kenapa mesti ring? Ring itu sebenarnya dari kebiasaan ibu saya kalau pergi ke satu daerah dia bikin logbook. Logbook itu fungsinya untuk ya dia bercerita atau teman-teman melihat perjalanannya ada di situ. Dan ibu saya itu selalu mengolek barang, jadi kayak karcis kereta, brosur, postcard, itu selalu dia kolek. Jadi kalau itu dia untuk ditempel disertakan dengan foto. Jadi di buku itu juga dilihatin dia ada foto pertama tuh kalau nggak salah
foto dia lagi perjalanan pulang dari Belanda ke Indonesia naik kapal laut, ada foto kapal lautnya, ada dianya gitu. Jadi itu mengembalikan, oh ini gayanya ibu saya, kenapa pakai ring terus. Nah di awal buku itu juga ada koleksi dari tanaman kering ibu saya. Jadi kalau dia pergi terus dia selalu selain ngambil barang-barang yang ada di travel atau di apa, di alamnya ada apa sih gitu. Dia ambil. Ya, itu pernah juga dulu cuma ke Jatinangor Golf. Pagi-pagi itu ujuk-ujuk saya di tempat pramuka itu di luar. Corangan apa? Ya itu dia masih sehat ya. Kemana sih? Rek. Datang-datang tuh mau pakai topi itu dengan macam-macam rumput. Dari mana? Itu dari lapangan. Anjir jauh itu kan. Tapi makin naon. Ujung-ujung nepi dan dia kolek. Nah, itu selalu dia susun lagi. Jadi dia ada kalau di rumah tuh pernah buka juga buku toto ada daun-daun. Nah, itu pasti si mama ya. Tapi nggak tahu daun dari mana ya gitu. Jadi ya udah. Tapi itu saya sertakan juga di buku. Jadi ini memang buku buat dia. Nah, apa sih bikin buku tujuannya buat ya mungkin mengajak teman-teman ini yang melihat ingat ke Karuhun gitu. Dan coba membuat sesuatu yang dulu kalau dibilang dongeng dulu ibu saya suka bikin clipping mana gitu. Ada di buku itu. Dulu ibu saya suka Harbury mana ada di buku itu. Bahkan ada terakhir ada peta tentang daerah Minahasa, daerahnya kelahirannya dia itu juga petanya gambarannya dia gitu. Jadi itu memang buku yang lebih sangat pribadi, tapi saya coba memberikan ke teman-teman lah yang punya, mohon udah beli. Yang belum nggak tahu, tanya aja ke Wahyu gitu. Kalau masih ada cepet-cepet. Kalau yang belum punya bisa pesan langsung. Nanti raus deh dibuka nih ininya info pemesanannya. Ya kalau bicara proyek banyak sih ya. Ini salah satunya yang terakhir yang saya bikin. Sebelumnya juga ada buku Muka Bandung. Itu dimana orang lagi dikurung di rumah. Saya malah keliaran waktu zaman COVID. Jadilah Muka Bandung. Dan itu cerita-cerita. Muka Bandung pada saat COVID. Nah, itu Kang Cis yang saya lebih menarik gitu kan. Orang-orang kadang punya proyek kan, itu selalu nunggu. Itu kan? Nunggu diperintah gimana? Ya, ada proyek, asa sepi proyek. Lainnya dari Kang Cis, dia nggak pernah nunggu. Nggak pernah. Karena saya punya proyek terus. Ya. Akhirnya gitu. Nah, yang mungkin sekarang buat sahabat Boy, inilah salah satu bahwa proyek itu tidak mesti dari luar. Ya. Kita bisa menciptakan proyek kita sendiri dengan kepuasan kita sendiri. Dan ini hasilnya. Ternyata cukup menghasilkan juga ya. Alhamdulillah. Tadi kembali tadi saya kan katanya kan kalau proyek pribadi mah ya mungkin tidak mengejar keuntungan ya. Ada sesuatu hal ada sesuatu yang lebih gitu, keuntungannya mungkin ini karya-karya ini. Ya. Dengan lahirnya karya ini adalah Ya itu juga bisa jadi portfolio sebenarnya. Betul. Kadang kan sekarang itu zamannya orang di endorse ya, ada yang dipinjemin kamera, bahkan sampai dikasih. Ya itu karena kita sering bikin project mungkin brand ini ngelihat gitu. Ini orang seneng apa? Itu sekarang sangat kebuka kok kemungkinan kayak gitu. Bahkan ada yang sering motifnya analog akhirnya di support film. Saya tanpa sadar itu saya pernah juga di endorse sama Kodak dulu. Tiba-tiba dikasih sekian puluh roll. ISO 3200, 3X dan sebagainya. Tambah akhirnya ini buat apa gitu. Pakai aja gitu. Tapi tanpa sadar saya selalu kan ngomong ini pakai ini. Akhirnya orang knowledge tentang film jadi kebangun gitu. Nah sayangnya sekarang memang di film ini, di analog ini importir belum ngebuka mata lagi. Kalau dulu zaman saya Ilford itu ada di ada distributornya, suppliernya banyak dan macam-macam semua tentang kamar gelap tuh ada. Kalau sekarang kan agak sulit untuk main analog, tapi tidak berarti terus
nggak bisa bikin project mah pakai HP gitu bisa. Iya, Bisa, betul ya. betul. Contohnya ya itu 7 tahun saya pakai Yang kopi pakai kopi HP. itu ya. Itu di endorse juga nggak tuh? Alhamdulillah Bu. Harusnya di endorse. Ya mungkin kalau saya punya manajer bisa, tapi saya nggak punya manajer jadi ya cuma cewek. Iya, dan saya ngelihat dari hasil-hasil ini gitu Kang Ces, Iya. dengan proyekan sendiri saya baru sadar juga bahwa tanpa sadar kita sebenarnya menyebar portfolio kita sendiri gitu kan. Iya. Ngapain Menyebar coba portfolio. kita ngomong kita punya foto banyak cuma ada di hard disk. Itu ada satu statement di film apa gitu digital trash apa gitu, industrial dust atau apa. Ya memang bener kalau kita cuma motret terus ditaruh, akhirnya kita nggak akan. Apa kita pengen jadi kayak Vivian Maier udah mati baru nggak juga aku ya. Vivian Maier mungkin karena nggak punya waktu dia jadi babysitter. Jadi dia nggak punya waktu untuk nyetak, ya udah dia taruh. Ketemulah sama nih orang kan, ya udah jadi rame gitu. Punten ya Vivian. Nggak semua gitu, Nggak orang semua. bisa bertemu dengan orang yang tepat. ya Betul. kan? Iya, iya. Jadi saya juga mikir sempet kepikiran begitu. Jadi waktu saya masuk motret-motretnya buku motret-motretnya Roy Genggam, saya juga kan nanya, si orang asup naon sih orang kayak gitu. Dia ngomong, lu teh orang satu-satunya orang yang begini-begini baru sadar gitu. Nah itu juga kadang-kadang saya nggak sadar gitu. Kenapa saya bisa bikin project? Ya karena memang udah biasa. Saya terbiasa dengan dari tadi saya cerita ibu saya selalu bikin clipping. Iya. Nah itu kan project pribadi dia kalau dia Iya. pergi kemana. Itu saya terbiasa. Jadi saya juga terbiasa dengan mendokumentasikan itu tidak cuma sekedar pose. Ayah saya lagi tidur di foto, tapi jadi lucu gitu kan. Ternyata nilai visual itu keluar setelah puluhan tahun. Orang geus aki-aki kieu karena anjir urang ngerti sampai kieu kieu. Seseriannya sorangan. Hiburan itu atau kesenangan itu adalah bayaran. Betul. Buat saya gitu. Jadi kalau anak-anak sekarang yang nuhunkeun pisan kalau misalkan yang udah pernah ngambil karya atau ya barang pijualan ilahnya terus merasa terhibur, alhamdulillah pun saya merasa ini anugerah lah gitu, bersyukur bisa menghibur. Contoh nih satu lagi, pernah ada saya terkenal untuk motret wedding itu milih mahal dan lama. Lama Kang. Untuk jadi satu album ada yang udah 10 tahun. Ada yang belum jadi sampai sekarang. Waduh, Ada yang belum jadi, anaknya dua barunya. Oh, saya gitu. videonya anaknya udah nikah juga. Pilih ini punten ya. Jadi itu juga pas jadi mereka nangis gitu kan. Jadi ternyata emang ada emosi yang keluar di situ. Jadi memang ya gitulah. Kadang-kadang ini nggak dibuat-buat, tapi emang saya nggak bisa ngerjain sesuatu yang tiba-tiba Asal jadi jadi. gitu ya. Selalu harus dipikirin. Pernah udah jadi sealbum dibongkar deh sampai 5 kali. Oh. Gitu. Tapi akhirnya nggak jadi. Nah, begitu. Terus Karunya. nggak tahu kenapa ya. Waktu itu kan masih zaman nu ditempel-tempel. Iya. Bayangin udah 5 Iya. udah jadi bongkar deh. Bongkar di. Tebenang ieu urang gitu ya. Nyusunnya Asa teh ya. kieu. Atau laginya enak-enak nyusun. Datang project, pergi ke ieu. Datang lagi duduk ke sana teh. Waduh, buyar lagi gitu. Jadi nggak bisa emang. Jadi semua terlalu pribadi buat saya untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ya mungkin ya itulah akhirnya saya berkecimpung di project pribadi we. Soalnya mun project batur mah tuh Ini ada deadline ya. Kang Jadi minggu hari kacau geus aja. deadline. Can mood euy. Ya iya banget. Hari iya mah nya Kang karena proyek pribadi Karena 7 tahun baru keluar Ya, ya. oke, Aman ya. Tahun lagi. Tapi itu justru yang jadi menariknya personal touch-nya Iya. tuh jadi gede kan. Iya. Dikerjakan bener-bener secara Betul. subjektif sekali. Sentuhan personalnya gede di sini. Iya. Ini kan balik lagi terinspirasi. Ini sebenarnya apa koleksi ini gitu kan. Untuk membiasakan diri Iya. terhadap yang sekarang nih, yang seneng motret gitu. Apa sih yang harus
dipersiapkan? Sebenarnya kalau untuk supaya melatih konsisten tuh ya coba cari aja tema-tema yang sederhana. Kalau mungkin dari POI ini banyak kan kegiatannya anak-anak muda ya. Apa sih yang seneng dilakukan? Misalkan ada yang orang yang motret kampus, coba lu motret kampus. Pintu masuknya aja. Coba ya artinya kita ngetes tuh seminggu. Nanti dari seminggu sebulan, bulan setahun. Itu dikumpulin apa yang terjadi kalau dibikin time lapse misalkan. Pernah ada satu orang dia ngumpulin foto gerbang Prancis itu dari sekian ribu foto terus dibikin time lapse dan ternyata menarik. Tapi ya ini bebas ya, apakah mau di time lapse atau dulu sempat kita zaman film itu, zaman di IKJ, saya pernah masuk kuliah di IKJ walaupun tidak diteruskan. Nanti cerita lain lah. Berarti nanti ada episode lain lah. Sabar. Tapi ya itu ada namanya flick. Jadi satu adegan dibikin kayak animasi gitu. Itu zaman belum ada time lapse. Masalah nih dulu digituin. Jadi kalau dulu gambar toong itu sebenarnya gambar foto. Tapi dia flick. Jadi akhirnya terjadilah gerak di situ gitu. Yang saya pernah ingat John Wayne lagi keluarin pistol terus nembak. Adegan yang 11 second tapi realnya banyak gitu. Jadi dari sekian puluh kan film itu sebenarnya ya gabungan dari beberapa frame. Kan gitu. Jadi saya nggak tahu apakah orang-orang yang motret wedding di Bras itu pengen kayak itu gitu. Atau mau dibikin sampai dibikin satu sungkem. Nah itu jadi project bisa tuh. Artinya nanti pas pameran bentuknya gambar toong. bisa. Gimana kieunya? Kalau kita gambar Mekah. Oh iya kamera Mekah ya. itu ya kayak gitu-gitulah. Artinya dari ide-ide gila kadang-kadang bisa jadi proyek yang menarik. Misal ya atau dulu waktu saya masih sekolah, itu kan tiap sekolah tuh pasti punya yearbook, buku tahunan. Buku tahunan. Nah itu juga kenapa nggak kalian bikin yearbook satu semester, gitu kan gitu, buat teman POI ya, atau yang rumahnya perlu perjalanan jauh, menggunakan kendaraan umum, coba bikin proyek di situ. Itu banyak. Jadi proyek itu tidak harus yang muluk-muluk. Tidak harus yang muluk-muluk sangat ada research ada apa gitu. Ya kalau mau dibikin gitu nanti jadinya gelar doktoral. Waduh. Jadi bikinnya yang simpel. Yang sederhana yang disukai. Itu aja sih. Karena kalau saya bikin kudu baris squat latihan gitu. Nggak gitu sih. Yang penting mah kita seneng dulu. Apa yang lu seneng lu bikin project gitu. Yang seneng disenangi, terdekat, mudah didapat. Iya. Dan setiap hari terlihat. Saya senangnya makan steak unggal atuh darah tinggi. Jebol juga dompet. Iya, ini menarik sekali Mang Bey. Tapi saya yakin ini harus ada lanjutannya. Iya. Karena kita akan bahas tersendiri tentang terutama buku merah ya. Fotobook tentang fotobook sendiri. Nah, buat teman-teman POI yang belum mendapatkan kalender 2025 karena sebentar lagi ini mau berganti tahunnya. Oh iya. Yang ini bisa didapatkan nanti ada link link pembeliannya ya. Kita sertakan aja di bawah. Atau komen aja. Ini juga nggak pakai muluk-muluk kok, pakai iPhone doang. Oh, nah, tuh. Ternyata. Kalau Kang Cis sebutkan iPhone, berarti iPhone harus nge-sponsori ya. Maaf, ya. Habis saya cuma punya iPhone, nggak punya yang lain. Tapi sekarang kan handphone tuh kan disertai dengan kamera masing-masing ya. Saya juga takjub sih sekarang Milky Way itu zaman saya mau pakai film nggak ada. Sekarang mah ada ya? Sekarang mah ada pakai iPhone. Cek ya. Dulu mah susah banget ya. Dulu itu motor aset cuma 400. Filmnya ya, nggak ada yang $3.200.
lensa juga 4,5 bukaannya. Jadi kalau dibuka lama buter jadi. Bukan multi-way. Sekarang mah pakai apa juga jadi nih. Iya. Nah, itu yang menurut saya justru apa ya, teman-teman POI ini mestinya bisa lebih mudah membuat Iya. project gitu. Ya, betul. Dan bisa lebih banyak membuat project gitu. Coba berhenti napas. Mati. Berhenti project. Berhenti project. Selesai. Oh, kita analogikan seperti itu aja. Ya, Iya. project itu adalah seperti kita bernafas. Bernapas. Memang kita memerlukannya setiap hari. So, Kang dan- Cis, berarti kan sekarang belum ada endorse-an ya? Alhamdulillah. Belum. Berarti harus nih, karena tahun 2025 itu menjelang. Iya. nih, Berapa- berarti ada project baru nih. Pasti ada project, Ada project baru dan Nah, pasti perlu akan ada endorsement. endorsement. Perlu endorsean ya. Ini menarik sekali. Pokoknya Kang Cis, kita doakan Kang Cis sehat terus. Amin. 2025 jangan pernah berhenti. Dan Amin. kita juga nanti akan mengundang lagi dengan tema yang lebih spesifik. Dan Ya. yang 3-in-1 cepat terwujud. Siap. Iya. Oh iya, Iya, benar. Iya. iya, kita cepat doakan terwujud. cepat terwujud sehingga project baru itu mulai baru, Ya. mulai ada lagi Iya. ya. Ada judul baru untuk project baru. Betul, betul. Atur nuhun. Karena perlu ini di endorse. Itu mah hal yang penting. Ya Sobat Poi, kita akan kembali lagi ya bersama podcast edisi berikutnya karena kita akan mengulas berbagai macam tema yang menarik, yang perspektifnya lebih luas lagi dengan berbagai macam sudut pandang juga dengan ekosistem dari ekosistem fotografi Fotografi. di Indonesia ya. Yes, ya. Kita akan ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. POI. Hatur nuhun. Atur nuhun Kang Iya, Cis. nuhun.